Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Fuadi rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini kita melanjutkan kembali terkait nahwu dasar dengan metode Fuadi. Kita akan melanjutkan di materi 10, melanjutkan apa yang belum selesai kita bahas di materi 9. Sobat Fuadi rahimakumullah, di materi 9 kita baru berbicara tentang fi'il mudhari', yaitu dari dua sisi ya. Yang pertama kedudukannya, yang kedua kategorinya. Kedudukan untuk menentukan apakah fi'il mudhari' itu rafa, nasab ataukah jazm, dengan cara dicek kedudukannya, apakah dia sepi dari amil nasib ataupun jazim, ataukah dia kemasukan amil nasib ataukah dia kemasukan amil jazim. Kalau sepi, tidak ada sama sekali nasib maupun jazim, dia rofa. Kalau dia didahului amil nasib, dia nasab. Kalau didahului amil jazim, dia jazm. Ini kedudukan yang berefek kepada i'rabnya. Kemudian misalkan, dia harus rofa, dia harus nasab, dia harus jazm. Bagaimana kelanjutannya? Cek kategorinya, ya. Kategorinya apakah dia sahihul akhir, yang berarti huruf akhirnya berupa huruf sahih, tidak ada huruf ilat, bukan alif, bukan wawu, bukan ya, ataukah dia mu'tal akhir, yang berarti huruf akhirnya berupa alif, wawu atau ya, contohnya yakhsha, yarmi, yaghzu, ataukah dia adalah termasuk yang af'alul khamsah, yaitu yang akhirnya bersambung dengan alif tasniyah, wawu jama' atau ya muannas mukhatabah. Bentuk polanya seperti yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Itu disebut dengan af'alul khamsah. Nah, di materi 9 kemarin kita sudah membahas itu, sehingga kita sekarang seharusnya sudah bisa menentukan fi'il mudhari' ini kedudukannya apa, i'rabnya apa, kemudian di sisi yang lain kategorinya apa. Di materi 10 kita akan menentukan eksekusi terakhir terkait dengan tanda i'rabnya apa. Oleh karena itu, mari ngaji Fuadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai biasanya, saya akan baca terlebih dahulu syair metode Fuadi yang semoga bisa langsung kita tangkap maksudnya, khususnya untuk yang baru mengawali belajar nahwu dasar. Bismillahirrahmanirrahim. Tanda i'rab fi'il mudhari'. Sahih akhir yang rofa dhammah tandanya, nasabnya fathah serta sukun jazmnya. Mu'tal akhir rofa pun dhammah tandanya, namun dhammahnya diperkirakan saja. Mu'tal akhir nasab pun fathah tandanya, nampak pada wawu ya dan alif tidak. Mu'tal akhir ketika jazm i'rabnya tandanya dengan buang huruf ilatnya. Af'alul khamsah rofa tetapkan nunnya, dan jika nasab dan jazm buang saja. Af'alul khamsah rofa tetapkan nunnya, dan jika nasab dan jazm buang saja. Baik, ini kita akan satu persatu pahami makna dari syair yang baru saja kita baca. Yang pertama, sahih akhir yang rofa dhammah tandanya. Jadi ketika kita katakan suatu fi'il mudhari' itu kategorinya sahih akhir, kemungkinan i'rabnya kan ada 3. Ada kalanya rofa, ada kalanya nasab, dan ada kalanya jazm. Ketika dia rofa, maka tandanya dengan dhammah. Kalau sahih akhir kok nasab, tandai dengan fathah. Kalau ada sahih akhir kok i'rabnya jazm, tandai dengan sukun. Ini yang dimaksud dengan sahih akhir yang rofa dhammah tandanya, nasabnya fathah serta sukun jazmnya. Baik. Yang kedua, kalau mu'tal akhir bagaimana? Kalau kategori fi'il mudhari' ini mu'tal akhir,
mu'tal akhir rofa, sama kemungkinannya mu'tal akhir juga sama, rofa ataukah nasab ataukah jazm. Perhatikan, mu'tal akhir rofa pun dhammah tandanya. Jadi ketika rofa juga sama dengan yang shahihul akhir, yaitu pakai dhammah. Tapi ya ini, namun dhammahnya diperkirakan saja. Nah ini ya, namun dhammahnya diperkirakan saja sehingga dhammahnya tidak nampak. Ya, nanti kita akan bahas di keterangan di bawah. Mu'tal akhir nasab pun fathah tandanya. Nah, kalau lagi mu'tal akhir lagi nasab bagaimana? Kalau sahih akhir tadi nasab, dia harus fathah. Kalau mu'tal akhir nasab sama, dia juga harus fathah. Tapi fathahnya itu hanya nampak pada wawu dan ya. Kalau mu'tal akhir artinya huruf akhirnya berupa huruf ilat, kok huruf ilatnya wawu atau huruf ilatnya ya, maka nanti nampak fathahnya ini nampak ya. Tapi kalau huruf ilatnya berupa alif, maka fathahnya tidak nampak. Ini yang dimaksud dengan nampak pada wawu ya dan alif tidak. Jadi kalau huruf akhirnya berupa alif, maka fathahnya tidak bisa nampak karena alif tidak bisa menerima harokat. Lanjut, kalau mu'tal akhir jazm bagaimana? Jadi kalau rofa tadi dhammah tetap tandanya tapi diperkirakan. Kalau nasab tetap pakai fathah, hanya saja fathahnya nampak pada wawu dan ya, dan kalau alif tidak nampak atau muqaddar. Lah kalau jazm gimana? Gampang. Jadi kalau mu'tal akhir kok jazm, i'rabnya tandanya dengan buang huruf ilatnya, dibuang saja huruf ilatnya. Nanti kita lihat contohnya. Nah, jadi ringkasannya untuk mu'tal akhir rofa tetap dhammah tapi semuanya diperkirakan. Kalau mu'tal akhir nasab tetap fathah tapi nampak pada wawu dan ya, alif ketika alif diperkirakan. Ketika mu'tal akhir kok i'rabnya jazm, tidak perlu repot-repot, buang saja huruf ilatnya untuk menandakan bahwa itu jazm. Terakhir, kalau bentuknya kategorinya af'alul khamsah bagaimana? Kemungkinannya sama, ada kalanya rofa ataukah nasab ataukah jazm. Gampang cirinya. Kalau rofa tetapkan nunnya tetap ada. Kalau nasab atau jazm buang nunnya, buang saja. Nah, baik Sobat Fuadi rahimakumullah, kita lanjut ke contoh-contohnya. Baik, ini adalah tabel yang sudah kita buat. Perhatikan, fi'il mudhari kemungkinannya ada shahihul akhir, ada mu'tallul akhir, dan ada yang terakhir ini di bawah ini af'alul khamsah. Baik, kita bahas satu persatu bagaimana ketika dia berupa fi'il mudhari yang shahih akhir. Tadi sudah kita bahas, sekarang kita langsung pada contohnya masing-masing. Ketika dia berupa shahihul akhir, rofaknya dengan dhammah, contoh yajlisu, nampak ini dhammahnya. Ketika dia kok nasab, maka nasabnya dengan fathah. Contohnya kita kasih amil nasib lan, berarti menjadi lan yajlisa. Di sini pakai fathah. Kalau dia jazm, maka ditandai dengan sukun. Kita masuki amil jazm misalkan lam, menjadi lam yajlis, ditandai dengan sukun. Jadi fi'il mudhari ketika shahihul akhir gampang sekali. Rofaknya dia dengan dhammah, nasabnya dengan fathah, jazmnya dengan sukun. Kita lihat di sini yajlisu, yajlisa, dan yajlis ya. Kalau ada amil nasib lan berarti yajlisa, ada amil jazim lam yajlis ya. Lan contoh untuk amil nasib, lam untuk contoh untuk amil jazim. Kalau tidak ada nasib maupun jazim, maka dia i'rabnya rofa dan ditandai dengan dhammah. Baik Sobat Fuadi, kita lanjutkan bagaimana ketika dia berupa mu'tal akhir. Kalau dia berupa mu'tal akhir, ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, kita cek mu'tal akhirnya dengan apa ya. Kalau mu'tal akhirnya dengan alif, maka ketentuannya begini. Kalau mu'tal akhirnya dengan wawu atau ya, ketentuannya begini. Jadi dibagi menjadi dua. Mu'tal akhir ada yang dengan alif, ada yang mu'tal akhir dengan wawu atau ya.
Contoh yang mu'tal akhir dengan alif, yakhsha, ya. Ini huruf akhirnya berupa alif, alif layyinah. Kalau mu'tal akhir berupa wawu atau ya, contohnya yaghzu, ini mu'tal akhirnya dengan wawu. Kemudian ada yarmi, mu'tal akhirnya dengan ya. Baik, kita bahas satu persatu. Ketika fi'il mudhari itu berupa mu'tal akhir, huruf akhirnya berupa huruf ilat dan huruf ilatnya kok alif, maka perhatikan rofaknya ditandai dengan dhammah muqaddarah, dhammah yang dikira-kirakan, yakhsha, ya. Ini alifnya tidak kita apa-apain. Nah, alifnya tidak kita apa-apain, tidak diharokati karena alif tidak bisa menerima harokat, ya. Ini alif layyinah, ya. Nah, ketika kok nasab, ya nasabnya ditandai dengan fathah juga, cuman fathahnya muqaddarah juga. Contohnya kita kasih lan, ya bunyinya tetap sama, lan yakhsha, tidak bisa dikasih fathah karena alif tidak menerima harokat, sehingga rofaknya maupun nasabnya terlihat sama. Ya, bedanya kalau di sini rofa dengan dhammah muqaddarah, kalau di sini lan yakhsha ini nasab dengan fathah muqaddarah. Jadi nampak secara zahirnya sama. Lalu bagaimana ketika kondisinya jazm, ya, ketika i'rabnya jazm, misalkan kemasukan amil jazim sehingga dia harus jazm, bagaimana ini untuk mu'tal akhir yang berakhiran dengan alif? Maka dengan hadfu harfil illat, dengan membuang huruf illatnya. Huruf illatnya apa? Huruf illatnya di sini alif, dibuang saja alifnya. Lam yakhsha, ini menjadi hilang huruf ilatnya, yang asalnya harusnya dia ada alifnya, alif layyinahnya dibuang di sini karena sebagai tanda bahwa ia sedang jazm, ya. Oke, baik sahabat Fuadi, kita lanjutkan. Bagaimana jika dia adalah mu'tal akhir yang huruf akhirnya dengan wawu atau ya? Jika seperti itu, ketika rofa dia ditandai dengan dhammah muqaddarah, ya, dhammah muqaddarah berarti ya tidak muncul dhammahnya. Yaghzu, yarmi, dia disukun wawunya, ya-nya disukun, tapi sebenarnya dia aslinya yaghzu, yarmi aslinya yarmiyu. Dhammah berat disandang oleh wawu atau ya, sehingga wawu atau ya ini disukun, ya, biar tidak berat. Yaghzu, yarmi, ini berarti yaghzu, yarmi, dia i'rabnya rofa. Kenapa? Karena tidak didahului atau sepi dari amil nasib maupun jazim. Di depannya tidak ada amil nasib, tidak ada amil jazim, berarti dia harus rofa. Tanda rofanya dengan apa? Kita lihat, karena dia ini mu'tal akhir dengan wawu ya, berarti tanda rofanya dengan dhammah muqaddarah, wawu dan ya-nya disukun. Bagaimana ketika nasab? Ketika nasab dia ditandai dengan fathah, fathahnya nampak, ya, dengan fathah yang nampak. Contohnya ini, lan yaghzuwa, muncul fathahnya, lan yarmiya, muncul fathahnya. Nah, bedanya kalau pakai alif tetap tidak muncul, ya, ini fathahnya tetap tidak muncul kalau pakai alif. Tapi kalau ketika dia huruf ilatnya berupa wawu atau ya, fathahnya muncul karena fathah bisa disandang oleh wawu atau ya, itu ringan. Tapi kalau alif, memang alif tidak bisa menyandang harokat sehingga tetap dikira-kirakan fathahnya. Tapi kalau wawu atau ya, fathahnya nampak. Ini yang tadi disebut bahwasanya fathahnya mu'tal akhir itu nampak pada wawu ya, tapi kalau pada alif tidak nampak. Berikutnya, kalau dia sedang jazm, sama dengan cara hadfu harfil illat, tandanya buang huruf illatnya. Lam yaghzu, ada wawunya menjadi lam yaghzu, kemasukan lam amil jazim, i'rabnya yaghzu harus jazm, tanda jazmnya dengan membuang huruf illatnya. Di sini wawunya hilang. Lam yarmi, di sini ya-nya hilang. Baik sahabat Fuadi rahimakumullah, ini adalah penjelasan tentang fi'il mudhari yang kategorinya mu'tal akhir, baik dengan alif maupun dengan wawu ataupun ya, baik ketika rofa, nasab, dan jazm. Bagaimana untuk fi'il mudhari yang kategorinya adalah af'alul khamsah? Baik, kita lanjutkan. Untuk fi'il mudhari yang kategorinya adalah af'alul khamsah, maka perhatikan di sini
i'rabnya ketika rofa ditandai dengan subutun nun, tetapnya nun, nunnya ini tetap ada, tidak dibuang ya. Yajlisani, yajlisuna, nunnya ada. Tapi kalau dia sedang nasab itu dibuang nunnya. Lan yajlisa, nunnya tidak ada. Lan yajlisu, nunnya tidak ada. Kalau dia sedang jazm, buang saja nunnya menjadi lam yajlisa, lam yajlisu. Berarti cirinya gampang. Kalau dia masuk kategori af'alul khamsah, 5 macam fi'il, yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, dan taf'alina, kalau masuk salah satu dari 5 itu berarti cirinya gampang. Kalau rofa, nunnya ditetapkan, sehingga nun ini diistilahkan dengan nun tanda rofa. Ketika nasab dan jazm, buang saja nunnya ya. Nasab atau jazm, buang saja nunnya. Hadfun nun itu tanda bahwa af'alul khamsah tersebut sedang nasab atau jazm. Kalau nunnya muncul berarti dia sedang rofa. Sehingga kalau di dalam ayat Al-Qur'an misalkan ada afala ta'qiluna, nah itu ada nanya, berarti dia adalah fi'il mudhari' kategorinya af'alul khamsah dan sedang rofa. Buktinya apa? Tandanya nunnya ada di situ. Baik, Sobat Fuadi rahimakumullah, kita akan lanjutkan, tapi sebelum melanjutkan di sini ada disclaimer ya. Di sini ada perhatian. Pahami dan hafalkan ketentuan untuk fi'il mudhari', baik kedudukan, kategori maupun tanda i'rabnya. Lalu praktekkan untuk memaknai dan menganalisa kalimat berikut. Jadi kita lanjutkan berikutnya apa? Yaitu mempraktekkan fi'il mudhari' ya, baik kedudukannya maupun kategorinya. Baik, mari kita lanjutkan. Baik, sekarang kita lanjutkan untuk mempraktekkan teori yang sudah kita bahas di materi 9 dan materi 10. Yang pertama, kita ambil contoh. Yaji'ul ustadzu wa yadhhabu ilal madrasati. Perhatikan nanti teori terkait dengan fa'il di bab di materi 8 itu harus diterapkan juga di sini. Yaji'ul ustadzu wa yadhhabu ilal madrasati. Kita baca dengan metode Fuadi. Yaji'u, datang. Siapa? Al ustadzu, seorang guru. Wa yadhhabu, dan pergi. Siapa? Dia, maksudnya al ustadz. Ilal madrasati, ke sekolah. Kita ulangi. Yaji'u, datang. Siapa? Al ustadzu, seorang guru. Wa yadhhabu, dan pergi. Siapa dia? Ilal madrasati, ke sekolah. Baik. Yaji'u kita praktekkan. Kalimat apa yaji'u ini? Yaji'u adalah kalimat fi'il mudhari'. Ingat, fi'il mudhari' itu sederhana. Kalau ada fi'il diawali dengan huruf mudhari'ah. Huruf mudhari'ah itu salah satu dari ana itu. Hamzah, nun, ya atau ta. Di sini diawali dengan ya. Yaji'u. Ini berarti fi'il mudhari'. Nah, yaji'u fi'il mudhari'. Hukumnya apa fi'il mudhari'? Mu'rab. Ya, hukumnya mu'rab. Terus kemudian kategorinya apa? Jadi ingat, kategorinya kita lihat huruf akhirnya bukan alif, bukan ya, bukan wawu. Berarti disebut shahihul akhir. Huruf akhirnya berupa huruf yang sahih. Kemudian kita lihat dia diawali atau didahului amil nasib atau jazim tidak? Tidak, berarti kedudukannya sepi atau tidak kemasukan amil nasib maupun amil jazim. Karena tidak ada amil nasib, tidak ada amil jazim, berarti i'rabnya harus rofa. Ya, tanda rofanya dengan apa di sini? Tanda rofanya karena dia shahihul akhir ditandai rofanya dengan dhammah. Ya, ini kita masukkannya di sini. Baik, kita lanjutkan. Makanya di sini ya, ini mudhari' langsung ada titik 2 ro ya. Ini adalah ro-nya ini untuk menandakan dia i'rabnya rofa. Tanda rofanya dengan dhammah yaji'u ini ya. Baik, kita lanjut. Al ustadzu ini adalah kalimat isim, tandanya ada alnya ya. Ini kalimat isim, hukumnya apa? Mu'rab. Ya, bisa berubah-ubah. Oke, kategorinya apa? Dia adalah menunjuk pada satu orang, berarti kategorinya isim mufrad.
Kedudukannya sebagai apa? Di sini sebagai fa'il, ya. Berarti dia adalah pelaku dari fi'il sebelumnya, ya, datang. Siapa yang datang? Nah, ini. Siapa al-ustadzu? Seorang guru. Berarti sebagai fa'il. Fa'il i'rabnya harus rafa, ya. I'rab rafa ditandai, rafa'nya isim mufrad ditandai dengan dhammah. Rafa'nya isim mufrad ditandai dengan dhammah. Makanya dibaca al-ustadzu. Ini. Baik, kemudian wa yadhhabu. Wawu ini adalah kalimat huruf, hukumnya mabni. Yadhhabu ini adalah kalimat fi'il. Fi'il apa? Fi'il mudhari', sama, diawali dengan huruf mudhari'ah ya di sini, ya. Terus kemudian fi'il mudhari' ini hukumnya apa? Mu'rab, ya. Terus dia kategorinya apa? Ingat, karena dia diakhiri ba berarti bukan huruf ilat, berarti masuknya kategori shahihul akhir, ya. Terus kemudian kedudukannya apa? Sama, dia tidak ada di depannya atau tidak didahului amil nasib maupun amil jazim, atau sepi dari amil nasib maupun jazim. Berarti i'rabnya harus rafa, karena sepi dari nasib dan jazim i'rabnya rafa. Tanda rafanya dengan apa? Karena kategorinya shahihul akhir, ditandai rafanya dengan dhammah, makanya dibaca wa yadhhabu. Nah, bedanya kalau wa yadhhabu di sini fa'ilnya berupa dhamir mustatir, berupa dhamirun mustatirun, berupa dhamir mustatir. Dhamir mustatir ini yang tersimpan di dalam yadhhabu ini berarti kedudukannya sebagai fa'il, rofaknya hanya dalam mahal. Baik, lanjut. Ilal madrasati ini adalah susunan jar majrur, jar dan majrurnya, ya. Jar artinya huruf jar, huruf jar hukumnya mabni. Al madrasati ini adalah majrur, ya, karena dia didahului oleh huruf jar ini. I'rabnya jar, ya, majrur, i'rabnya jar, kemudian hukumnya dia mu'rab, kategorinya isim mufrad. Isim mufrad ketika jar ditandai dengan kasrah, makanya dibaca ilal madrasati. Baik, ini adalah contoh analisa kata per kata dengan menggunakan metode Fuadi. Semoga bisa dipahami, khususnya untuk yang di sini yang fi'il mudhari' shahihul akhir. Bagaimana dengan fi'il mudhari' yang mu'tal akhir? Kita coba untuk yang mu'tal akhir nanti, tapi sebelum itu kita lanjut dulu untuk yang berupa yang kemasukan amil nasib dan amil jazim, ya. Tadi sudah kita ketemu yadhhabu, sekarang yadhhabu dimasuki amil nasib, ya. Lan yadhhaba zaitun walam yadhhab bakrun. Lan yadhhaba tidak akan pergi siapa? Zaitun, Zaid. Walam yadhhab dan tidak akan pergi siapa? Bakrun, Bakar. Zaid tidak akan pergi dan Bakar tidak pernah pergi. Jadi bedanya, kalau lan itu maknanya tidak akan, kalau lam maknanya tidak pernah, ya. Lan tidak akan berarti nantinya, kalau lam tidak pernah berarti dulu sampai sekarang. Baik, lan yadhhaba tidak akan pergi. Lan ini namanya kalimat huruf, dia disebut dengan huruf nasab, ya, atau amil nasib, amil yang bisa menasabkan fi'il mudhari' setelahnya. Jadi pakainya lan. Ini kita pakai yang umum dulu, pakai lan. Ya, dia disebut huruf nasab. Hukumnya apa? Hukumnya mabni karena kalimat huruf. Kemudian yadhhaba ini adalah fi'il mudhari', ya. Fi'il mudhari' yang hukumnya mu'rab, kategorinya shahihul akhir karena huruf akhirnya ba, bukan huruf ilat, maka disebut shahihul akhir. Kedudukannya apa? Lihat di depan ada lan, ada amil nasib, ada huruf nasab, berarti dia kedudukannya sedang dimasuki amil nasib, berarti i'rabnya harus nasab. Tanda nasabnya menggunakan apa? Karena shahihul akhir, tanda nasabnya menggunakan fathah. Lan yadhhaba. Zaitun adalah kalimat isim, hukumnya mu'rab, kategorinya isim mufrad, kedudukan sebagai fa'il, fa'il harus rofa, rofanya isim mufrad ditandai dengan dhammah, makanya dibaca zaitun. Walam yadhhab, wawu ini kalimat huruf, huruf ataf hukumnya mabni. Lam ini adalah huruf jazm atau amil jazim, huruf yang bisa menjazmkan fi'il mudhari' setelahnya, hukumnya mabni karena kalimat huruf. Yadhhab ini fi'il mudhari',
hukumnya mu'rab, kategorinya sahihul akhir, kedudukan ya di depan ada lam, berarti kedudukannya dimasuki amil jazim. Karena dimasuki amil jazim, i'rabnya harus jazm. Tanda jazm untuk sahihul akhir dengan sukun. Makanya dibaca walam yadhhab dengan sukun di sini. Ya, ini untuk menandakan dia jazm. Bakrun sebagai fa'ilnya kalimat isim, hukumnya mu'rab, kategorinya isim mufrad, kedudukannya fa'il, fa'il harus rofa. Rofa'nya isim mufrad ditandai dengan dhammah, makanya dibaca bakrun. Lan yadhhaba zaidun walam yadhhab bakrun. Baik, ini adalah contoh analisa untuk fi'il mudhari' yang sedang nasab atau sedang jazm. Baik, kita akan lanjutkan ke materi setelahnya ya. Untuk yang selain ini bisa dicoba sendiri, kurang lebih analisanya seperti itu ya. Yang perlu diperhatikan ketika kita ketemu dengan fi'il, yang perlu diperhatikan adalah bahwasanya fa'il itu bisa saja berupa isim dzahir, bisa saja berupa dhamir baris yang nampak, bisa saja berupa dhamir mustatir. Itu untuk fa'ilnya ya, untuk fa'ilnya. Nah, untuk fi'il mudhari' praktekkan baik yang sahih maupun yang mu'tal maupun yang dia af'alul khamsah. Silahkan dipraktekkan, dan kalau ingin praktek lebih banyak silahkan disimak untuk kajian one day one ayah di ngaji Fuadi juga. Baik, sobat Fuadi rahimakumullah, semoga bisa dipahami. Ini adalah contoh analisa untuk fi'il mudhari' ya, khususnya tadi untuk prakteknya ini adalah untuk yang sahihul akhir. Bagaimana untuk yang mu'tal akhir? Sama ya, untuk yang af'alul khamsah sama seperti itu. Jika ingin praktek lebih banyak, ikuti kajian yang one day one ayah di ngaji Fuadi. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan jika ini menurut sobat Fuadi ini begitu bermanfaat, silahkan di-share kepada saudara teman yang sekiranya membutuhkan, dan jangan lupa berikan komentar positif, berikan masukan, dan jika ada yang perlu ditanyakan, jangan sungkan-sungkan untuk menanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.